Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi, menghalangi manusia dari jalan Allah, adalah kafir kepada Allah. Menghalangi masuk Masjid Al-Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu, kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adanya perintah berperang sebelum ayat ini, dengan redaksi yang bersifat umum, menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat, tentang peperangan pada bulan haram. Pertanyaan ini menjadi penting, karena telah melekat dalam benak mereka, perintah membunuh kaum musyrikin di mana saja mereka berada, kecuali di Masjid Al-Haram. Ayat 191. Di sisi lain, kaum musyrikin Mekah juga mengecam kaum muslimin atas peristiwa pasukan Abdullah ibnu Jahsy, yang beranggotakan 12 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tugas rahasia mengamati kafilah musyrik Mekah, dan mencari informasi tentang rencana-rencana mereka. Pasukan itu menemukan kafilah dimaksud pada akhir bulan Rojab, dalam riwayat lain awal Rojab, yang merupakan salah satu bulan haram. Ada juga yang mengatakan, bahwa ketika itu anggota pasukan menduga bahwa mereka masih berada pada penghujung bulan Jumadil Akhir. Mereka memutuskan untuk membunuh dan merampas kafilah. Seorang anggota kafilah terbunuh, seorang berhasil melarikan diri, dan seorang ditahan. Kafilah dan tawanan dibawa ke Madinah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disambut dengan kecaman karena membunuh di bulan haram. Nabi pun menegur mereka dengan keras, "Saya tidak memerintahkan kalian berperang di bulan haram." Di sisi lain, kaum musyrikin juga mengecam dan bertanya-tanya, apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkan peperangan di bulan haram. Kaum muslimin pun ada yang bertanya, bagaimana hukum peperangan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan Abdullah ibnu Jahsy itu. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Yang mereka tanyakan adalah hukum berperang pada bulan Rojab, salah satu bulan haram, yakni peperangan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahsy itu. Yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan-bulan haram seluruhnya. Ini dipahami dari penggunaan kata qital, atau berperang, atau peperangan yang menggunakan bentuk nakiroh, atau indefinite. Para pakar Al-Quran berkata, jika ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk indefinite, maka makna kata kedua, berbeda dengan makna kata pertama. Kata berperang pertama, dalam ayat di atas, dan yang ditanyakan adalah perang, yang dilakukan oleh pasukan Abdullah ibnu Jahsy itu. Sedangkan kata berperang yang kedua, dan merupakan jawaban pertanyaan itu, adalah peperangan secara umum. Demikian ayat ini mengakui adat masyarakat menyangkut larangan berperang pada keempat bulan haram. Tetapi tidak atau belum menjelaskan, bagaimana dengan kasus pasukan Abdullah itu. Ini dijawab dalam lanjutan ayat. Jawabannya adalah itu dosa, karena mereka berperang dan merampas, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka melakukannya, lebih-lebih jika itu mereka lakukan di bulan Rojab, yang merupakan salah satu bulan haram. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yakni menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti menghalangi melaksanakan haji dan umroh, adalah kafir kepada Allah, tidak mengakui keesaannya, atau durhaka kepadanya, antara lain dengan menghalangi masuk Masjid Al-Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahsy dan kelompoknya. Mengapa yang dilakukan kaum musyrikin dosanya lebih besar di sisi Allah? Dijawab dalam lanjutan ayat ini, yakni karena berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kata fitnah, terambil dari akar kata fatana, yang pada mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Kata tersebut digunakan Al-Quran dalam arti memasukkan ke neraka atau siksaan. Dalam Al-Quran, kata fitnah terulang tidak kurang dari 30 kali, tidak satu pun yang mengandung makna membawa berita bohong, atau menjelekkan orang lain. Karena itu, tidaklah tepat mengartikan al-fitnatu asyaddu min al-qatl, dan al-fitnatu akbaru min al-qatl. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217, dengan makna memfitnah membawa berita bohong, menjelekkan orang lain, lebih kejam atau lebih besar dosanya dari pembunuhan. Kekeliruan ini muncul akibat pemahaman yang meleset tentang kata fitnah, yang diperparah oleh diabaikannya konteks sebab turun ayat itu. Fitnah yang dimaksud dalam ayat yang ditafsirkan ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah. Itulah yang ditunjuk sebagai lebih kejam dan lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan Abdullah ibnu Jahsy dan kelompoknya, apalagi jika peristiwa ini terjadi pada malam pertama bulan Rojab. Penyiksaan kaum musyrikin lebih kejam dan besar dosanya dari pembunuhan pasukan itu. Karena ketika itu, mereka belum mengetahui bahwa bulan Rojab telah tiba. Kata fitnah dalam ayat ini dapat juga dipahami dalam arti siksaan yang akan dialami kaum musyrikin di hari kemudian, lebih besar dan lebih keras sakitnya dari pembunuhan yang dilakukan, baik oleh anggota pasukan Abdullah ibnu Jahsy maupun kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Mereka kaum musyrikin akan terus-menerus dan tidak henti-hentinya memerangi kamu, hai kaum muslimin, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Demikianlah ayat ini secara gamblang menekankan upaya-upaya busuk kaum tidak beriman.
Segala cara akan mereka gunakan, dan secara terus-menerus hingga akhir hayat, untuk mencapai tujuan mereka memurtadkan umat Islam. Itu kalau mereka dapat mencapai tujuan tersebut, tetapi selama iman tetap mantap di dalam hati, maka tujuan itu diragukan akan mereka capai. Keraguan ini dilukiskan pada anak kalimat di atas, yang menggunakan kata in, yakni, seandainya mereka sanggup. Kata in itu mengandung makna sesuatu yang diragukan atau diandaikan jarang terjadi. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa memang akan ada yang tidak mampu bertahan menghadapi ancaman, atau terbawa rayuan orang-orang yang berusaha memurtadkan. Karena itu, Allah mengancam, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalan-amalan mereka, di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sia-sia amalan mereka. Ayat ini menggunakan kata habitat untuk menunjuk makna kesia-siaan. Kata tersebut pada mulanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang konkret dan bersifat indrawi, misalnya, untuk binatang yang ditimpa penyakit, karena menelan sejenis tumbuhan yang mengakibatkan perutnya kembung, hingga ia menemui ajal. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, ada tumbuhan yang tumbuh di musim bunga yang membunuh. Habton au Yalim. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi. Beliau memperingatkan bahwa, ada sesuatu yang kelihatannya indah, tetapi di celahnya terdapat sesuatu yang buruk, seperti musim bunga yang menumbuh suburkan aneka tumbuhan, dan mengagumkan binatang-binatang, tetapi ada tumbuhan yang ketika itu tumbuh subur dan mengagumkan, tetapi sesaat setelah ditelan binatang, ia menderita penyakit al-hibat, yang mengakibatkan perutnya Habton au Yalim, yakni kembung dan membesar sampai ia mati, atau setengah mati. Dari luar, binatang itu diduga gemuk, sehat, tetapi gemuk yang mengagumkan itu pada hakikatnya adalah penyakit yang menjadikan dagingnya membengkak, atau katakanlah tumor ganas yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Nah, demikian juga amal-amal seorang kafir, amal-amal mereka kelihatannya baik, tetapi sebenarnya amal-amal tersebut habitat, sehingga yang bersangkutan akan menjadi seperti binatang yang makan tumbuhan yang dijelaskan di atas. Ia akan binasa, mati, walaupun amal-amalnya terlihat baik dan indah, sebagaimana indahnya tumbuh-tumbuhan di musim bunga. Apa akibat dari kemurtatan? Ada dua yang disebut oleh ayat ini. Pertama, amalnya di dunia akan sia-sia. Kedua, ia akan kekal di neraka. Adakah syarat yang ditetapkan ayat ini? Ada, yaitu murtad yang berlanjut hingga kematian. Bagaimana kalau dia murtad kemudian insaf dan kembali memeluk Islam? Amalannya tidak hapus dan taubatnya diterima Allah. Begitu pendapat kelompok ulama bermazhab Syafi'i. Seorang yang sebelum murtad melaksanakan ibadah haji, lalu murtad, maka sia-sia hajinya jika kemurtadannya berlanjut hingga ia mati. Tetapi jika ia insaf, bertaubat dan memeluk Islam lagi, maka amalannya tidak hapus dan dia tidak wajib mengulangi hajinya. Kelompok ulama bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, bahwa dua akibat yang disinggung ayat di atas berkaitan dengan dua syarat. Masing-masing akibat terjadi dengan masing-masing syarat. Keterhapusan amal adalah akibat kemurtatan, dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insaf, maka amalnya batal. Hajinya wajib dia ulangi, karena haji yang pernah ia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia. Itulah dampak buruk yang menanti mereka yang durhaka kepada Allah. Bagaimana dengan yang taat? Ini dijelaskan oleh ayat berikutnya.